Halo semuanya, nama saya Kevin. Saat ini saya telah bergabung dengan Korps Asisten FEB UKSW dengan kode KEV. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan sedikit pengalaman saya dalam bidang akuntansi, terkhususnya dalam rumpun akuntansi biaya menggunakan media online dengan menerapkan nilai-nilai dari creative teaching and public speaking. Sebelum kita lebih jauh lagi tentang akuntansi biaya, penting bagi kita untuk mengetahui apa itu akuntansi. Akuntansi sendiri merupakan suatu proses pencatatan, pengiktisaran, dan pengklasifikasian suatu transaksi yang akan menghasilkan output berupa informasi yang digunakan oleh pemangku kepentingan dari suatu entitas bisnis. Akuntansi biaya memiliki pengertian yang sama seperti akuntansi pada umumnya. Namun, dalam akuntansi biaya lebih menitikberatkan tentang biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Akuntansi biaya dapat diterapkan oleh 3 jenis perusahaan. Apa aja itu? Yang pertama, perusahaan manufaktur. Yang kedua, perusahaan dagang. Bahkan yang ketiga dapat diterapkan juga oleh perusahaan jasa. Namun, perusahaan manufaktur menurut saya pribadi sangat penting untuk menerapkan akuntansi biaya. Mengapa? Karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi, atau barang mentah menjadi barang setengah jadi, atau bahkan barang setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, dalam proses mengubah atau mengkonversi dalam perusahaan manufaktur, pasti setiap perusahaan perlu untuk mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, namun bukan berarti tidak penting untuk perusahaan jasa atau perusahaan dagang menerapkan akuntansi biaya pada kegiatan bisnisnya. Dalam akuntansi biaya, ada 3 jenis biaya utama. Yang pertama adalah biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang timbul karena perusahaan memproduksi suatu barang atau jasa atau memberikan nilai tambah kepada barang atau jasa. Yang kedua adalah biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang timbul karena perusahaan berusaha untuk memasarkan produknya kepada konsumen atau kepada distributor. Yang ketiga adalah biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum merupakan biaya yang timbul karena aktivitas-aktivitas untuk menunjang kegiatan produksi atau kegiatan pemasaran tersebut. Dari 3 aktivitas utama tadi, dapat diturunkan atau biaya dapat dikategorikan menjadi 4 komponen. Yang pertama adalah biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang langsung terlibat atau biaya yang digunakan atau biaya yang timbul untuk mengkonversi atau memberikan nilai tambah kepada suatu barang atau jasa. Yang kedua, merupakan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung sendiri merupakan biaya yang terjadi secara general. Yang ketiga adalah biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya untuk memperoleh atau memproduksi satu barang atau jasa. Tekankan pada kata satu barang atau jasa. Nah, yang keempat merupakan biaya tetap atau biaya fix. Nah, dalam biaya tetap sendiri, biaya yang akan terus timbul, baik perusahaan memproduksi sedikit barang atau memproduksi banyak barang, atau bahkan perusahaan tidak memproduksi suatu barang, suatu biaya tetap akan tetap timbul dalam laporan keuangan. Sekian pemaparan tentang akuntansi biaya dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan. Namun, sebelum akhir ini, saya akan memberikan suatu
hal yang penting untuk kalian ketahui, dalam akuntansi biaya sendiri tidak ada yang namanya aturan-aturan pasti. Kita tidak dituntut untuk melakukan A, B, atau C. Namun dalam akuntansi biaya adalah konsep pasti. Nah, saran dari saya yang terakhir adalah kita dalam mempelajari akuntansi biaya, kita harus senang dulu dengan akuntansi biayanya. Karena jika emang kita tidak senang, akan sangat sulit untuk mempelajari akuntansi biaya ke depannya. Dan tetap kita harus mengerti dasar yang tadi sudah saya bilang atau tadi sudah saya jelaskan di awal. Karena dasar ini akan sangat penting bagi kita untuk memahami materi-materi selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Thanks for watching and God bless you all.